Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, Ana Desmaliza dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana praktek dalam belajar mengajar menggunakan bahasa sederhana pada pembelajaran PAI. Nah, tentu kita perlu adanya langkah-langkah. Yang pertama, tentu adanya pembukaan, bagaimana keterampilan membuka pembelajaran PAI dengan bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan keterampilan, memberikan variasi, menjelaskan pembelajaran PAI ini dengan bahasa sederhana. Kemudian yang ketiga, bagaimana keterampilan memberikan penguatan serta bertanya dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan bahasa sederhana. Kemudian yang keempat ialah bagaimana cara kita keterampilan dalam menutup pembelajaran PAI dengan menggunakan bahasa sederhana. Nah, ada langkah-langkah yang empat ini. Nah, yang pertama yaitu tentang bagaimana cara keterampilan dalam membuka pembelajaran PAI dengan bahasa Arab sederhana. Oke, sekarang Ana mempraktekkan misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat thalabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahul khair. Selamat pagi. Subahan nur. Kemudian kita bisa melakukan seperti kaifa halukum jami'an, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah bil khair, alhamdulillah. Wa ustazah? Ustazah alhamdulillah bil khair, alhamdulillah baik. Oke, qabla nastamir dirasatana hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah ya terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah alangkah baiknya ini nih anak ibu semuanya ini perhatikan kiri, kanan, depan, belakang, apakah ada sampah. Nah, lalu luruskan, rapikan tempat duduknya ya supaya kita itu nyaman dalam belajarnya. Oke, sekarang ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Sekarang ibu akan mengambil absen terlebih dahulu atau sawfa atahaqaqu minal huduril ula. Nah, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nanti siapa namanya yang ibu panggil, angkat tangannya ya. Oke. Cindi Marilita, hadirah ya ustazah. Oke, nah. Armi Finia Julita, hadirah ya ustazah. Nah. Man ghairi maujudi, siapa yang tidak hadir? La zah, tidak ada zah. Oke. Nah, maza darsunal an? Apa pembelajaran kita sekarang? Nah, darsunal an al-fiqh. Nah, ma mawdu'ana hadzal yaum? Apa pembelajaran kita pada hari ini? Atau apa topik kita pada hari ini? Nah, apa pembelajaran kita topik pada hari ini? Nah, ma mawdu'ana hadzal yaum? Apa topik kita pada hari ini? Mawdu'ana hadzal yaum infak wa shadaqah. Ma infak wa shadaqah. Nah, kemudian kita juga menanyakan, mereview materi-materi sebelumnya. Ma mawdu'na fil usbu'il madhi? Apa topik kita minggu lalu? Nah, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Oke. Nah, oke, pintar. Oke. Berarti ada mengulang pembelajarannya di rumah ya. Ada Bu, ada Zaza. Oke. Naam, thayyib. Nah, itu merupakan suatu keterampilan dalam membuka pembelajaran PAI dengan bahasa sederhana. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua tadi ialah bagaimana keterampilan dalam menjelaskan serta memberikan variasi dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab sederhana. Nah, yang dimana tentu adanya keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan variasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Bagaimana cara seorang pendidik itu menjelaskan, memberikan suatu apa yang dia pahami supaya mudah dipahami oleh peserta didiknya atau mudah dipahami oleh anak didiknya. Nah, begitu juga dengan menjelaskan keterampilan dalam memberikan
variasi. Nah, apa sih itu keterampilan dalam memberikan variasi? Keterampilan dalam memberikan variasi itu ialah bagaimana cara seorang pendidik bisa memvariasikan suatu proses belajar mengajar supaya apa pembelajaran yang kita sampaikan bisa dipahami oleh anak didik. Nah, seperti dalam pembelajaran bahasa Arabnya, seperti apa kita bisa melakukannya seperti ini. Tayyib ayyuhat thalabah, baiklah para siswa. Hayya nabda bil bahthil awal. Nah, mari kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu at-ta'rif anil infak. Nah, itu pengertian tentang infak. Ma'yarif. Nah, siapa yang tahu? Angkat tangannya Ma'yarif. Siapa yang tahu? At-ta'rif anil infak. Apa itu pengertian dari infak? Infak ini bla bla bla. Oke, pintar sekali. Nah, silakan Anda siapa? Infak ialah itu. Oke, na'am, thayyib, ayuhat thayyib. Hasanan, anti hasanan, anta hasanan. Oke. Nah, kemudian lanjut kepada pembelajaran yang kedua, wal bahthis tsani. Nah, pembelajaran yang kedua huwa ad-dalil 'anil infak. Apa dalil infak? Apa al-hukm ma hukum ma hikmatul infak. Apa hikmah dari infak? Bisa juga seperti itu. Itu merupakan suatu kita itu menjelaskan. Nah, lalu kita menjelaskannya. Bagaimana cara kita menjelaskannya? Bisa seperti ini. At-ta'rif anil infak huwa al-infak al-lughah illa al-infak atau al-infak. Al-infak wa istilah. Nah, fil istilah yakni infak atau infak jazaan min amwalihi fima yaradallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi infak itu menurut bahasa artinya menafkahkan atau membelanjakan. Nah, menurut istilahnya apa? Menurut istilahnya ialah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hasanan anti hasanah, anti hasanan anta. Oke. Nah, lanjut. Kemudian ma hikmatu al-infak wal hikmatu minat tabarruati wal infak annallaha sayyassiru talabur rizqi. Nah, dengan adanya kita berinfak itu akan mempermudah kita dalam mencari rizki. Nah, kemudian lanjut kepada pembelajaran yang ketiga, wal bahthus salasa. Nah, yang ketiga mithlu ma makna sedekah. Apa makna sedekah? Ma'yarif, siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Nanti? Oke. Benar, apa yang katakan anak-anak ibu itu semuanya itu benar, bahwa sedekah ialah suatu cara yang kita lakukan memberikan pertolongan kepada orang lain dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, dengan bahasa Arabnya as-sadaqatu hiya taqdimul musa'adah atau musa'adah fi syakli amwalin atau asya'a ukhra bil ikhlas fi sabilillah subhanahu wa ta'ala duna intizari ayyi muqabalah minan nas. Nah, lanjut kepada yang keempat, yaitu tentang hukum sedekah. Hukum sedekah huwa sunnah. Hukum sedekah sunnah. Hukum al-infak sunnah wal wajibah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau hukum dari sedekah
Kemudian lanjut kepada keterampilan dalam memberikan penguatan dan bertanya. Nah, sekarang keterampilan dalam memberikan penguatan ialah bagaimana cara seorang pendidik memberikan penguatan terhadap materi yang dia sampaikan supaya mudah dipahami oleh peserta didik, supaya itu ada respon dari anak didik tersebut. Nah, sama juga dengan keterampilan dalam bertanya, kita memberikan nih pertanyaan lalu supaya ada responnya dari anak didik tersebut. Nah, seperti ini keterampilan dalam memberikan penguatan kita bisa dalam berupa bentuk kata-kata atau kalimat. Seperti apa? Contohnya seperti ini, anak atau ibu mempertanyakan tentang makna sedekah, apa makna sedekah, lalu dijawab oleh peserta didik ini. Nah, lalu kita bisa memberikan penguatannya dalam bentuk kata-kata atau kalimat seperti thayyib, baik, hasanah, anti, atau bisa juga dengan dalam bentuk gerakan, bentuk jempol, senyuman, itu juga memberikan bentuk penguatan kepada peserta didik. Kalau dalam bentuk kalimatnya apa? Dalam bentuk kalimatnya kita bisa memberikan penguatan seperti anta thayyib, anti thayyibah, anta jayyid, anti jayyidah, anta jayyid jiddan, anti jayyid jiddan. Nah, seperti itu. Anta mahir, anti mahirah. Nah, contoh kalau keterampilan dan bertanya kita seperti ma makna sedekah, ma makna infak, apa makna infak, apa pengertian infak, atau apa pengertian dari sedekah gitu. Hukum sedekah, apa hukum sedekah. Nah, itu berupa keterampilan dan bertanya, kita tanya ma huwa, ma min, hal, ma mada. Nah, lanjut kepada keterampilan dalam bentuk pembelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab sederhana. Nah, tentu adanya bentuk-bentuknya. Yang pertama, kita itu perlu meninjau kembali. Yang dimana meninjau kembali kita bisa menerangkan kembali bahan pelajaran atau pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang bisa juga kita menugaskan atau meringkas materi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Nah, yang mana tentu evaluasi itu sangat penting dalam proses belajar mengajar, supaya kita itu mengetahui apakah peserta didik itu telah paham apa yang kita sampaikan, gimana letak kekurangannya atau tidak pahamannya dalam belajar. Kemudian perlunya tindak lanjut. Tindak lanjut kita bisa menugaskan seperti silakan Ananda kerjakan tugas halaman ini ya, atau silakan Ananda kerjakan tugas di LKS halaman 40 misalnya nih. Nah, kemudian yang keempat baru penutup seperti mengucapkan salam, ungkapan penutupan. Nah, seperti mengucapkan salam gitu. Nah, dalam menggunakan bahasa Arab ini seperti apa? Kita bisa menggunakannya seperti malakhallasa hadzal yaum. Nah, itu pada meninjau kembali ya. Kalau seperti kata meninjau kembali kita bisa mengatakannya seperti malakhallasa hadzal yaum, may ya'rif. Apa kesimpulan pada hari ini? Siapa yang tahu? Anak-anak ibu semuanya. Thayyib. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Mungkin kita tanyakan ya, apa kesimpulan pada hari ini anak-anak ibu semuanya? Mungkin ya, kita suruh ya dari peserta didik menyimpulkan apa kesimpulan pada hari ini. Nah, atau juga kita bisa menyimpulkannya apa pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita perlu mengevaluasi dalam pembelajaran bahasa Arabnya itu seperti apa. Thayyib au hasanan indakum as-su'al. Apakah ada pertanyaan? Lazah gitu. Idza la yujadu as-su'al al-an ana sawatikum al-ikhtibar. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ustazah di sini akan memberikan anak-anak ibu semuanya ini pertanyaan atau memberikan tes. Nah, as-su'al al-awal gitu kan. Soal yang pertama, ma makna sedekah wal infak? Apa makna atau pengertian dari sedekah dan infak gitu. Kita bisa memberikan tes berupa seperti itu. Kemudian lanjut nih, perlunya tindak lanjut. Mana tindak lanjutnya seperti ini. Tafadhaluna antum an ta'malul wajibah fi safhah arba'una. Nah, silakan Anda kerjakan atau silakan antum kerjakan tugas halaman 40 misalnya. Tugas di LKS ini halaman 40 gitu. Naam Zah. Nah, oke, thayyib. Nah, ungkapan penutupannya bisa kita lakukan seperti
bihadzal darsi wa insyaallah nusil darsana fil usbu'il ati. Nah, oke. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dan insyaallah kita sambung pembelajaran kita minggu depan. La tansa muraja'atil darsi fil bait, dan jangan lupa mengulang pembelajaran kita di rumah. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jadi kesimpulan melakukan hadzal yaum at-ta'rif makna shadaqah wal infaq. Makna shadaqah, as-shadaqatu hiya taqdimul musa'adatil aw musa'adah fi syakli amwalin aw asya' ukhra bil ikhlas fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian sedekah itu ya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan mana niat kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Intizari ayu muqabalan minan nas, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Makna infak fahuwa al-infaq fil lughah yakni al-infaq membelanjakan atau menafkahkan. Al-istilah hiya atau fahuwa al-infaq atau infak wa jaza min amwalihi fima yaradallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menurut istilahnya itu ialah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hukmu shadaqah wa hukmul infak. Hukum shadaqah huwa sunnah, hukmul infak huwa sunnah wal wajibah. Hikmatul infak wa shadaqah wa hikmatu minat tabarru'ati was shadaqah annallah sayyassiru talabar rizqi wa huwa syaklu min ashkali syukri ni'mallah subhanahu wa ta'ala tasli alaihi malaikah. Nah, jadi hikmah dari infak dan sedekah yaitu kita akan dimudahkan dalam mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga akan didoakan oleh malaikat. Nah, kemudian hati kita itu juga akan menjadi tenang dengan kita itu semakin bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sesudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.